Kobaran api hebat melanda gedung kantor Badan Amil Zakat Nasional yang juga beroperasi sebagai rumah sehat Basnas. Di wilayah Jakarta Selatan, Kampung Melayu Besar, Bukit Duri, Senin malam pukul 12. Kebakaran terjadi hingga lantai 4 dan di lantai 5 terdapat 2 pekerja. Syukurnya mereka berhasil keluar menyelamatkan diri. 18 unit pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Dalam 1 jam, api sudah berhasil dikuasai petugas. Diduga kebakaran akibat hubungan pendek arus listrik. Seluruh area, ternyata di area 4 api sudah mulai membesar. Pada saat kebakaran di lantai 5-nya ada. Tapi alhamdulillah untuk seluruh teman-teman selamat semua. Artinya selamat semua Bang ya? Iya, tidak ada korban jiwa hari ini ya. Tujuan kebakaran apa Bang? Dari mana Bang? Kurang lebih dari korsleting listrik. Gedung Rumah Sehat Basnas digunakan sebagai lokasi pemberian layanan kesehatan gratis selama 24 jam bagi masyarakat yang membutuhkan. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan, iNews melaporkan. Kebakaran hanguskan gudang penimbunan BBM. Guru dibunuh mantan suaminya di dalam sekolah. Jabodetabek, Bandung Raya, Bali, dan Yogyakarta berlakukan PPKM level 3. Ya halo, selamat siang pemirsa. Saya Pram Senjaya dan rekan saya Loviana Dian kembali hadir memperbarui informasi ada dalam Ayu Siang hari ini. Selain 3 informasi tadi, pemirsa, redaksi kami juga telah menyiapkan beragam informasi menarik lainnya. Dan informasi pertama seperti biasa akan disampaikan oleh rekan saya Loviana Dian. Halo Lovi, ada informasi apa saja di Ayu Siang kali ini? Baik, halo Pram dan juga pemirsa. Hari ini kami awali informasi dari kebakaran hanguskan gudang penimbunan BBM di Desa Huraba 1, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Kebakaran yang disertai ledakan meludeskan 2 rumah warga. Gudang penimbunan BBM di Desa Huraba 1, Kecamatan Siabu, Mandailing Natal, Sumatera Utara terbakar pada Senin siang. Saat kebakaran sempat terdengar beberapa kali ledakan. Banyaknya jerigen berisi BBM menyebabkan api sulit dipadamkan hingga merembet ke beberapa rumah warga di dekat gudang. 2 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Kebakaran ini apa saja nih? 2 rumah warga, 1 gudang minyak. Oh, gudang minyak itu minyak tanah atau minyak bensin? Bensin kelas. Kurang lebih dari warga, tapi Yang jelas gudang. Tidak ada korban dalam kebakaran, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan. Dari Mandailing Natal, Ahmad Hussein Lubis melaporkan. Diduga terlibat tawuran, 2 remaja diamankan petugas kepolisian di Pondok Bambu Durensawit, Jakarta Timur. Salah satunya terluka di bagian tangan dan kaki akibat sabetan senjata tajam. Kedua remaja ini ditangkap warga setelah diduga terlibat tawuran di daerah Pondok Bambu Durensawit, Jakarta Timur. Saat polisi tiba di lokasi, tawuran telah bubar. Oleh warga, keduanya diserahkan ke polisi. Ternyata salah satu dari remaja ini mengalami luka di bagian tangan dan kaki akibat sabetan senjata tajam. Saat diperiksa, keduanya mengaku tawuran di flyover Klender Durensawit tengah malam. Namanya tawuran nggak ada pelaku, nggak ada korban, sama-sama sudah janjian mau tawuran. Jadi yang bisanya berdua ya, yang pelaku atau
korban sama saja itu. Nanti kita cari lagi teman-temannya, kita coba amankan dari keterangan yang tidak terluka. Oleh petugas, remaja yang mengalami terluka dibawa ke rumah sakit untuk diobati. Sementara satu remaja lainnya dibawa ke Polres Jakarta Timur untuk diperiksa. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan, iNews melaporkan. Hanya karena masalah sepele, warga 2 kampung di Kabupaten Aceh bentrok. Kejadian bermula dari sepasang suami istri yang sedang melintas terlibat dengan cekcok dengan warga kampung lain. Bentrok antara pemuda 2 kampung ini pecah di Kabupaten Aceh Tamiang. Massa yang dibutakan emosi saling serang dengan peralatan seadanya. Diduga bentrokan bermula saat pasangan suami istri warga kampung Kota Lintang yang sedang melintas di jalan terlibat cekcok dengan warga kampung Bukit. Tidak terima dengan pengeroyokan yang mereka alami, pasutri tersebut pun memanggil warga kampungnya dan berujung bentrokan. Ributan antar kampung baru berhenti setelah sejumlah petugas kepolisian dari Polsek Kuala Simpang dan Polres Aceh Tamiang turun ke lokasi. Dikendikan oleh 2 orang suami istri, kemudian oleh pengendara sepeda motor tersebut menjumpai anak ini, mempertanyakan apa maksud mengucapkan kata makiannya tadi. Kemudian oleh si pelaku yang mengucapkan kata makian tadi tidak terima, langsung mukul. Kemudian oleh yang dipukul warga Kota Lintang, dia kembali pulang jemput abangnya bersama dengan ada 15 orang temannya. Mengantisipasi bentrokan susulan, aparat terus melakukan penjagaan di sekitar lokasi kejadian. Seorang pengendara sepeda motor tewas terlindas truk di Jalan Raya Bypass, Kecamatan Keranggan, Kota Mojokerto. Korban yang mendahului dari sebelah kiri terperosok kubangan air dan terjatuh masuk ke dalam kolong truk. Kecelakaan antara sepeda motor dengan truk tangki terjadi di Jalan Raya Bypass, Kelurahan Meri, Keranggan, Kota Mojokerto. Korban tewas adalah Nur Huda, warga Desa Tambak Rejowaru, Sidoarjo. Korban tewas di lokasi dengan luka parah di kepala. Petugas kepolisian Polresta Mojokerto dan petugas PMI yang datang ke lokasi langsung melakukan evakuasi dan membawa korban ke Rumah Sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo, Kota Mojokerto. Truk tangki melaju dari Mojokerto akan menuju Pare, akan mengirim pupuk cair. Saat di lokasi terlihat dari spion truk jika korban mendahului dari sebelah kiri. Korban sempat terperosok kubangan air dan masuk ke kolong truk hingga terlindas. Mau ke Pare. Terus setelah itu gimana kejadiannya? Dia nyari dari sebelah kiri. Saya kan pelan, tahu saya memang sih tahu Pak, dari sebelah kiri tahu saya itu. Terus? Dia kan kelihatan banter. Terus kelihatan kejeglong dia tadi. Kejeglong saya rem. Dan tahu saya itu Berusaha mendahului truk tangki dari sebelah kiri. Kemudian hilang kendali, terjatuh dan akhirnya terlindas oleh ban truk tangki gandengan bagian belakang. Petugas unit Laka Lantas Polresta Mojokerto yang datang ke lokasi langsung melakukan olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi mata. Sopir truk tangki diamankan tak jauh dari lokasi. Dari hasil penyelidikan, korban terlindas 2 ban belakang. Dari Kota Mojokerto, Solahuddin, iNews melaporkan. 4 orang luka berat setelah mobil yang dikendarainya tertabrak kereta api di wilayah Ngadiluih, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Selain tidak adanya palang pintu perlintasan kereta api, diduga kecelakaan tersebut terjadi akibat sopir tidak konsentrasi. Mobil ini ringsek dan rusak berat akibat ditabrak kereta api Rapidoho yang melintas di Desa Badal Pandean, Kecamatan Ngadiluih, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Sopir tidak konsentrasi saat menyeberang rel kereta sehingga langsung saja melintasi tanpa ditambah tidak adanya palang pintu. Di saat yang bersamaan muncullah kereta api Rapidoho dari arah Blitar menuju Kediri. Akhirnya kecelakaan pun tak bisa dihindarkan. Mobil yang ditumpangi oleh 4 orang ini terseret sejauh 50 meter. Akibatnya 4 orang mengalami luka berat. Seluruh korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Arga Husada. Dari arah barat ke timur
karena kurang perhatian atau bagaimana dan tidak ada petugas Palang Pintu, akhirnya dari selatan meluncur kereta arah Widodo untuk sopir tersebut tidak mengetahui. Kondisi penumpang dalam mobil sendiri ada berapa orang dan seperti apa? Untuk korban ada 4 orang, semua sudah dibawa ke rumah sakit, rata-rata luka berat di kepala, kemudian ada 1 di kaki mungkin. Kini Satlantas Polres Kediri tengah melakukan penyelidikan lebih lanjut mengenai kecelakaan. Peristiwa serupa sering terjadi di perlintasan rel kereta api tanpa palang pintu yang ada di sepanjang jalur Blitar Kediri. PT KAI mengimbau kepada seluruh pengendara kendaraan bermotor untuk lebih berhati-hati saat melalui kawasan perlintasan rel kereta api tanpa palang pintu. Dari Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Afnan Subagio, iNews melaporkan. Polisi sudah mengetahui pemilik mobil yang ludes terbakar usai menabrak pembatas jalur bus Transjakarta di Gunung Sahari, Jakarta Pusat Minggu malam. Namun hingga kini identitas kedua pengendara mobil yang tewas terbakar masih menunggu hasil otopsi. Petugas Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya mengecek ulang lokasi terjadinya kecelakaan tunggal yang menyebabkan sebuah mobil sedan bernomor polisi B1102NDY terbakar Senin dini hari. Kecelakaan terjadi ketika mobil yang dikendarai 2 orang menabrak jalur pembatas bus Transjakarta di Jalan Gunung Sahari, Jakarta Pusat dan kemudian terbakar habis. Kedua penumpang pun tewas terbakar. Saat ini polisi sudah mengetahui pemilik kendaraan, sementara identitas kedua korban masih belum diketahui karena masih menunggu hasil otopsi. Sampai dengan saat ini, identitas dari kedua korban tersebut masih dalam penyelidikan. Ya. Tentu kita akan mengambil langkah-langkah, melakukan cek DNA dan sebagainya untuk mengidentifikasi siapakah 2 jenazah yang ditemukan dalam mobil. Mobil sedan ini terbakar setelah menabrak pembatas jalur bus Transjakarta di Jalan Gunung Sahari, Senen, Jakarta Pusat pada Senin dini hari. Api pun dengan cepat menghanguskan mobil yang dikendarai 2 orang. Sebelum terbakar, mobil melaju dengan kencang dari arah Salemba menuju Ancol, Jakarta Utara. Tiba-tiba sedan tersebut hilang kendali dan menabrak pembatas jalan serta terbakar. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pasangan suami istri yang berteduh di sebuah gubuk di kawasan Gunung Bromo, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, terseret longsor. Suami korban berhasil selamat, namun naas sang istri tewas terseret air bercampur lumpur sejauh puluhan kilometer. Warga Desa Kayu Kebek, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, mengevakuasi jasad seorang wanita bernama Alim Astutik Senin pagi. Medan yang terjal dan licin membuat tim BPBD dan masyarakat sempat kesulitan membawa jasad korban ke mobil ambulans. Sebelumnya, korban dan suaminya diterjang longsor saat mengolah lahan di kawasan Gunung Bromo. Beruntung sang suami berhasil selamat dari kejadian tersebut. Sedangkan jasad Alim Astutik ditemukan warga tersangkut di sebuah pohon. Lalu saya lihat-lihat kok ada apa, tidak tahu, saya kira apa tadi. Saya lihat ternyata mayat perempuan itu yang katanya hilang. Yang kemarin ya, yang kemarin hilang itu. Lalu saya mencari warga di atas itu. Saya suruh melihat. Ternyata iya. Saat ini suami korban tengah mendapatkan perawatan medis di puskesmas setempat karena mengalami luka. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Sebuah kapal tongkang terdampar di area pesisir Pantai Merak, Kota Cilegon, Banten. Usai dihantam gelombang tinggi, kapal tongkang terparkir di depan sebuah hotel di Merak, Banten. Kapal tongkang ini kandas di pantai depan hotel wilayah pesisir Merak, Kota Cilegon, Banten. Kapal tongkang pengangkut barang ini terombang-ambing dihantam ombak besar.
Upaya penarikan kapal sudah dilakukan, namun tingginya gelombang membuat kapal sulit dibawa kembali ke lautan lepas dan masih bertahan di area pesisir pantai. Sejak tadi malam sih sebenarnya. Tadi malam ya? Pagi kan udah ditarik nih. Nah dia larat lagi, kandas lagi di sini tadi siang itu. Tadi siang ini. Berdasarkan data BMKG, wilayah perairan selatan Sunda bagian utara yang mencakup kawasan Pelabuhan Merak berada di zona kuning atau ketinggian gelombang berkisar 1,25 hingga 2 km dengan kecepatan angin hingga 30 knot. Tingginya gelombang dan kencangnya angin membuat aktivitas sejumlah kapal seperti kapal tongkang dan perahu nelayan berpotensi tidak bisa berlayar dan sangat berbahaya bagi keselamatan. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pengendara sepeda motor terjun bebas dari ketinggian kurang lebih 5 meter ke dalam jurang. Selengkapnya bersama rekan Pram Senjaya sesaat lagi.